Ferrari 1-2 mampus kalian. Jelas. Siapa yang bilang Mampus, kita Banteng, mimpi? mampus. Siapa yang bilang kita mimpi? Nggak ada anjir. Nggak It's a ada. real deal, bro. Mumpung lagi 1-2, nikmati dulu sebelum kembalinya Wilhelmus ya. Oh, Ya, 2 minggu kita. Kayaknya bentar lagi deh ya. 2 Tapi, minggu, ya. tolong lawan sepadan ya. Ya let's see. Karena saya siapa tahu Red Bull jelek upgrade gitu kan. Karena bisa aja salah upgrade-nya. Karena ini Bener. mau pakai konsep Ah. Siapa tahu guys. zero Gue baru port. bahas ya. tuh. Wah, Iya gua kan? sih nunggu itu ya. Jadi Nunggu plot twistnya. ya tapi kalau misalnya Max menang lagi ya biasa. Tapi kalau Max Ya, kalah udah. lagi, Biasa. wah, Nunggu 10 balapan lagi dah. agama tifosi akan semakin berkembang ya. Udah jadi agama Anjay. resmi nanti ya. Anjir. Jadi ya let's see ya di Jepang. Tapi sebelumnya kita akan bahas Australia walaupun telat seminggu it's okay karena kita menikmati dulu kenikmatan Yoi. 1-2 ini gitu kan. Jadi Oh, kapan lagi ya? Jangan Mood tuh lupa. tiap hari bagus cuy, nggak bohong. Betul. Masih hangover Nggak guys. bohong. Yoi, Ya kan? yoi benar. 1-2 ya. Jangan lupa makanya like juga dan subscribe dan komen ya pendapat kalian kemarin gimana tentang Ferrari dan sebenarnya race-nya tuh boring juga orang saya. Iya, boring juga. Ya, Cuma nggak beda gara-gara jauh. Ferrari aja di depan. Iya kan? Itu ya. Makanya ya kita lihat F1 nih kayaknya harus mencari solusi ya karena fight-nya kurang mantap nih. Karena Regulasi. buktinya Iya. Max Verstappen nggak ada ya yang di depan cuma ganti orang aja gitu. Sama aja balapannya sepi juga sih sebetulnya. Tapi kemarin not bad juga sih antara Leclerc dan Norris juga masih ada perang strategi gitu kan. Jadi ya guys like subscribe Hampir kena. ya. Kita akan bahas Australia lalu preview dikit tentang Jepang yang katanya banyak sekali upgrade yang ada gitu ya. Infokan lawan sepadan. Gila. Ah, Jadi- baru sekali Jadi, menang maksudnya. iya baru sekali menang udah jumawa amat ya tifosi ini. ya. Bangke. ilmu MU bos. Tapi kita menangnya bukan sekali sih, 2 kali kemarin ya. Sainz ya di Singapura Singapura. sama di Australia gitu kan. Betul. Tapi kali ini lebih manis ya karena 1-2 kemarin Iya, di Singapura 1-5 kalau nggak salah ya. Leclerc berapa lupa gua. Kayaknya Iya, jauh. 1-6 kayak. 1-6 atau 1-5 gitu. Jadi Iya. sekarang 1-2 jadi ya walaupun gua agak ketar-ketir ya kenapa Leclerc agak berkurang nih pace-nya kayak jadi pelan gitu. Tapi ya masih satu race sih, masih satu race. Yang Bahrain kan kemarin ada problem. Yang Jeddah sebenarnya kalau ngelihat sekilas kayaknya memang pelan ya Leclerc karena Emang segitu kencangnya udah. di belakangnya Maksimal. di belakangnya Maksimal apa? segitu. Di belakangnya Ceko jauh banget tuh kemarin finish ya kan. Nah, tapi Lumayan, di Singapura kemarin sama Carlos Sainz kayaknya 5 detikan gitu ya. Kan yang lap-lap akhir Carlos Sainz pelan-pelan tuh karena Leclerc kan disuruh deket sama Sainz. Gue pikir mau gitu. foto, gue pikir mau Oh, sampai iya. sampingnya ternyata enggak anjir. Iya, yang nggak mungkin Keren tuh, samping-sampingan lah. Aduh. Yang nggak mungkin samping-sampingan sama Leclerc disalip anjir. Enggak boleh. VSC. Nggak boleh, anjir. VSC. Oh, itu Tetap VSC ya? di-demote. VSC. Iya, Oh, oh, iya. VSC. Oh iya. VSC. VSC. Ya, jadi kemarin terakhir itu kalau nggak salah Leclerc lumayan kenceng ya yang di Australia kemarin itu ngejar dikit ya. Jadi Iya. aneh juga ya kenapa pace sama-sama ban hard tapi pace timnya itu mungkin Leclerc lebih nyaman karena kan dia orang quali ya. Jadi mungkin lebih nyaman ketika bensinnya tuh lebih ringan kali ya. Lebih enteng, pas enteng dia kenceng loh. Iya, jadi itu Leclerc sama Sainz gap paling jauh pace mereka itu ketika ada di pertengahan balapan. Kalian ingat kan ada VSC Lewis meledak mesinnya kan. Ya. Itu dari titik itu sampai pit window yang terakhir itu pace-nya Sainz jauh lebih kencang daripada Leclerc. Nah, setelah pit pace-nya jadi sama sampai Iya. finish. Yang mana kalau kita lihat ingat banget waktu balapan gitu kan emang pace Leclerc kok menjauh terus waktu masuk pit window sama-sama pit gitu kan. Habis pit dua-duanya pace-nya mirip sampai akhir. Gap-nya malah pelan-pelan motong dikit tapi kan cuma 0,1 0,2 nggak terlalu kerasa gitu kan. Jadi unik nih mungkin teorinya Mike bisa jadi itu karena load bensinnya udah mulai sedikit gitu kan. Udah lebih konsisten dibandingkan waktu di awal-awal di mana bensinnya masih full gitu. Leclerc nggak tahu mungkin nggak nyaman sama bensin. Ya dia kan orang quali ya, qualinya kan dia emang selalu top notch gitu Master. qualinya, makanya
mungkin teori gue ya itu, mungkin dia lebih nyaman ketika bensinnya lebih ringan, gue nggak tahu kenapa. Dia kan selalu udah berkali-kali selalu bilang stint gue yang terakhir bisa lebih enak, gue nggak tahu kenapa. Ya itu mungkin karena dia udah kebiasaan kualinya bagus gitu Tapi kan. itu PR, mobilnya. tapi itu PR itu. Tapi Iya itu PR Bang. PR Leclerc gitu. Itu PR. Jelas. Cuma dulu Leclerc gak kayak gini gitu. Yang gue heran itu dulu gak kayak gini. Regulasinya beda, mobil dulu Iya. tuh sat mobil dulu. Iya. Mobil sekarang udah berat, Nggak, maksud bensinnya gua, berat juga. ini udah mulai timbul concern gue sebagai tifosi, ya kan? Next year Khawatir. udah nggak ada Sainz gitu loh. Maksudnya ya Lewis kan belum tentu juga bisa sejago Sainz gitu kan? Karena kan dia juga perpindahan gitu. Apalagi mobil yang tahun ini lebih ke arah Sainz understeer gitu kan? Apalagi mereka berdua kan Leclerc juga sukanya oversteer daripada understeer kan. Jadi Lewis juga setahu gue juga oversteer juga stylenya. Jadi agak was-was nih Ferrari. Ya semoga dengan adanya Lewis dan Leclerc mungkin mobilnya lebih bisa dibalikin ke oversteer lagi kali ya daripada understeer. Salah ya keduanya. Ya bisa dibalikin ke oversteer lagi. Jadi ya kita lihat aja karena ini juga masih ketar-ketir tipis ya karena ini kan baru 3 race lah ya, baru 3 race kita belum bisa benar-benar menilai. Mungkin kita lihat di 6 race sampai race ke-6 kali ya, baru mungkin bisa sedikit menyimpulkan antara Leclerc dan Sainz. Karena kan ya kalau kita lihat tahun lalu mungkin kesannya Sainz emang lebih superior dari Leclerc karena tahun lalu kalau gua boleh defense Leclerc tahun lalu dia apes banget ya kan, kayak Australia dia disenggol Sekarang ngedefense-nya gimana? Stroll. Nah sekarang nih gua udah mulai nggak bisa cari alasan nih untuk ngedefense. Makanya kita lihat tahun ini karena ini masih kita kasih waktu lah untuk Leclerc 6 race lah. Kita lihat kalau misalnya di 6 sampai race ke-6 Leclerc di bawahnya Sainz terus ya kita harus akui Udah. berarti Leclerc emang lebih cupu tahun ini daripada Sainz gitu. Iya. Lagi cupu. Betul. Salah ngedrop, Wow. salah ngedrop driver. Salah nendang. Aduh. Ya, tapi Waduh, sebenarnya nggak salah lah kalau dari John Nggak, Elkann karena masalah Leclerc dan Sainz itu bisa dibilang mirip gitu. Memang kali ini mungkin kita bilang aja mobilnya mungkin lebih cocok ke Sainz kali ya. Karena kan ada momen ketika tahun 2022 kemarin regulasi awal Sainz lebih kencang dari Leclerc. Leclerc lebih kencang dari Sainz gitu kan. Sainz iya. Betul. Jadi ketika tahun berikutnya mungkin ya Sainz udah dapat ngecun sama mobilnya baru mungkin tahun 2023 kita lihat ya katakanlah mungkin mirip lah ya Sainz sama Leclerc, kadang-kadang Leclerc di atas, kadang-kadang Sainz di bawah gitu kan. Sekarang ini baru race ketiga. Sainz selalu di atasnya Leclerc 2 kali. Bahrain, tapi Bahrain Leclerc ada isu braking gitu kan. Oke lah. 2 kita nggak bisa lihat karena nggak Sainznya cedera. 3 lagi itu ngurangin beban. yes, 3 pure sebenarnya Pure pace kalau ini. 3 pure pace ya, pure pace. Ya, makanya gue penasaran nih ketika kualinya Leclerc yang di depan. Karena kan kemarin kuali Sainz yang di depan. Kalau di Bahrain, Leclerc kan di depan nih kualinya. Terus kesalip sama Sainz karena problem di braking. Nah, gue penasaran nih kalau nanti ada momen ketika Leclerc kualinya di depannya Sainz, apakah akan kesalip lagi gitu? Nah, kalau misalnya memang sampai kesalip, nah itu baru berarti emang nih, ya kan? Jadi kita lihat, karena ini masih ya oke lah, kali ini Sainz sementara unggul. Tapi kalau dibilang unggulnya nggak terlalu yang unggul banget lah. Masih Leclerc kalau kemarin datanya Nopal kan juga bisa dilihat pace-nya Leclerc bisa ngimbangin Sainz di akhir-akhir gitu kan. Jadi ya mungkin ini bisa menjadi motivasi juga buat Leclerc kali ya. Kayak kok gua pelan gitu ya. Mungkin bisa betul. Kita lihat aja Jepang kayak gimana karena Jepang ini kan tracknya super tricky ya, lika-liku, S's gitu kan. Real test ini, tes. degradasi ban, downforce, Betul. sama ketelitian pembalap. Skill, Kalau yes. miss dikit, set, tuh udah kelar. Yes. Dan enaknya sekarang di Jepang dimajuin kayak gini itu nggak musim hujan, jadi harusnya cerah. Iya. Kan tahun lalu kan hujan yang sampai Pierre Gasly bahaya tuh. Betul. Kayak gitu-gitu ya kan. Jadi harusnya cerah. Juga ya. Jadi let's see ini harusnya benar-benar pure strategi. Karena kalau bahas strategi kemarin gue harus akui strategi Ferrari bagus banget ya. Bagus kemarin.
Bagus banget, bagus Bagus, banget. bagus. Oke, Bagus. oke aja sih. Nggak ngelawak lah ya intinya. Pit Gak lu ada. kenceng. Maksudnya- Pit kenceng semua loh. Kalau menurut gua malah kalau menurut gua nggak oke, Pal. Bagus karena dia bisa ngindarin nyalipnya si Norris. Iya. Undercut, Sekarang undercut. pas Yes, respon karena betul. nggak kayak dulu. Untuk yang strateginya Leclerc ya maksud gue ya, karena ya kalau Sainz kan udah di depan jauh ya mungkin Ya, nggak terlalu pace-nya ini. jauh. Pace-nya jauh. Ya. Udah kenceng lah. Yang strateginya Leclerc, karena kalau misalnya Ferrari salah kan bisa ke under atau overcut sama Norris. si Norris bahkan, karena Norris kan Iya, kemarin kenceng kelar banget tuh, sih kalau. mirip-mirip lah, ya kan, gitu. Jadi ya bagus lah, cukup ya oke lah di kalau nilai mungkin 80-75 gitu kali ya strateginya Ferrari gitu. 100. 100 lah 100 ya? Ferrari. Wah, 100. Ya 100, oke. Ya gue 90 lah ya, gue 90 lah. Karena 100 kesempurnaan hanya milik Tuhan guys ya. Oh iya bener. Anjay. 9,1. Oke, bener. Di counter Iya, aja deh. lagi itu tadi. Bener. Gitu. Jadi ya, strateginya oke. Kemarin Sainz ya seperti yang tadi gue bilang di awal untuk masalah race-nya sebenarnya ya sama-sama aja boringnya karena Iya. Sainz kemarin mengganti Tapi maksudnya gini, at least kemarin nggak separah Verstappen ya, karena Sainz kan di depan cuma 5 detik doang tuh, 5 detikan lah kurang lebih lah. Dan Iya. Ini akhir. dan di akhir-akhir juga kekejar kan, kayaknya hampir sampai 3 detik sama Leclerc. Jadi Leclerc nyalanya baru pas bensinnya habis seperti yang kita udah bahas. Dan buktinya dapat fast lap juga dengan pakai ban bekas gitu kan. Jadi aneh banget gitu. Bisa-bisanya gitu kan fast lap di ban bekas. Dari pas diharap nih gitu ya. Betul. Kayaknya lap-lap yang iya. stint terakhir itu gue yakin kenapa kok Norris ngejar itu Leclerc nge-save IRS itu. Ya. Ngecas, Iya, iya, ngecas iya. aja. Bisa Kan Norris sempat 5 detik terus jadi di 3 detik oh anjir kesannya anjir ini ngejar banget nih Norris nih. Nabung dulu, anjir. Itu nabung IRS Leclerc ya. Jadi Leclerc masih 5 detik ya udahlah gua kasih Keren, gap 2 detik gitu. Jadi ternyata bener ya. Bener fastest lap. Jadi IRS-nya dipakai 2 lap terakhir. Untung dia fastest lap-nya 2 atau 3 lap terakhir ya. Jadi ada Viasi nggak sempat fastest lap gitu kan. Udah aman. Jadi untung Udah save. jadi kemarin Ferrari bener-bener full point ya, full point. Iya, 1-2 full point. plus fastest lap. Mantul Jadi- sih. Iya. Jadi mantap banget. Diborong. Poin. Ya ada harapan lah ya. Ini lebih bagus ketimbang tahun lalu yang ketika Singapura side jauh. doang, Leclerc di belakang gitu kan. Jadi ini super duper ada harapan untuk Ferrari walaupun kecil tapi ya ini karena bukan karena gue tifosi tapi maksudnya harapan untuk fans F1 nggak melihat Wilhelmus terus Iya. gitu ya. Jadi Iya. tapi masalahnya satu. Ini Max Verstappen kemarin di Australia itu kalahnya karena dia DNF ya, bukan karena salib ya. Karena Bukan. rem nyangkut kok. Betul. Iya. Karena Katanya Masalah masang ya. sendiri Betul. guys. katanya Bedanya- gara-gara apa? Cuma gara-gara masang remnya nggak proper anjir. Iya, jadi Panas gitu jadi ya. Gimana kan? Iya. maksudnya bisa dibilang ini kalahnya bukan karena pace gitu loh. Karena ya apesnya lagi apes aja Verstappen gitu. Iya. Ngamuk-ngamuk Mungkin itu Verstappen. Pace-nya sama kayak Sainz, mungkin kalau Verstappen masih ada, Verstappen tetap menang. Iya. Tapi pace-nya Iya. masih bisa dipepet. Soalnya gue lihat dari Jumat, Verstappen tuh nggak sekencang itu gitu. Kenceng, cuma nggak sekencang itu banget. Kan dia bilang pole itu dia kaget karena emang ya dia dari Jumat Sabtu itu bapuk banget anjir pace-nya. Pas FP1, FP2, Oke. FP3. Semoga Tapi ya. pasti Semoga tetap ini menang sih kayaknya kalau balapan. semoga ini ke arah kebabukan Red Bull. Semoga semakin Agak balapan tuh malah ya. semakin downgrade Tanda. gitu ya. Iya. Semua berharap. Doain yang baik aja. Gue takut balik ke kita ininya. Enggak. Iya, Jadi rumah, anjir. gua maksudnya bukan benci sama Red Bull atau Max ya teman-teman ya. Cuma biar seru aja, biar balapannya tuh lebih Dominasinya, variasi. dominasinya. Maksudnya Biasa. Max Biasa, menang nggak apa-apa, biasa. Max menang nggak apa-apa, tapi menangnya at least ada fight lah. Anggap aja Fight kayak lah, misalnya iya. menangnya itu Iya kemarin, dong. misalnya kemarin tuh nggak ada Sainz ya, itu kemenangnya Leclerc seru tuh, dikejar sama Norris gitu kan, misalnya. Nah, gue tuh berharap ada kemenangan yang ya mungkin dominasi nggak apa-apa, tapi 1-2 race terus race ketiganya ada yang kayak gini gitu loh menangnya. Jadi nggak melulu Max Verstappen menang 20 detik di depan gitu. Jadi Iya. let's see. At least enak lah. Ini at least di tahun ini race ketiga udah bukan Red Bull nih. Jadi ya not bad lah. Mungkin fans-fans juga yang lain juga yes akhirnya nih. Ada Sampai harapan. ronde terakhir. Red Kan Bull terus. tahun lalu masalahnya Bulan. 2022 kan 2023 kan Red Bull terus tuh. Kalau nggak Verstappen ya Ceko gitu kan.
Jadi Itu kan perlu ending banget baru Ferrari menang cuy. Itu di ujung musim kan itu. yes. Iya, Itu pun Singapura kita juga juga. itu pun kita juga nggak nyangka ya kan. Kalau kemarin kan Iya. pas di practice Leclerc kenceng, Sainz kenceng, jadi Udah mungkin kenceng, ya udah masih kelihatan, udah masih kelihatan betul, make sense betul. gitu. Jadi tiba-tiba kan di Singapura kemarin tiba-tiba wah Red Bull jelek gitu kan. Tapi tahun Red Bull tuh cuma jeleknya di Singapura. 2 tahun lalu juga gitu kan, Pal. Kita yang nonton di Iya, iya. Singapura Iya. Grand Prix juga Red Bull juga Plesetnya di Red apa iya kan? di Singapura tuh. Gue nggak tahu kenapa dari Red Bull sama Singapura tuh kayak nggak match aja gitu ya. Tahun Iya, ini kita gitu. lihat apakah tahun ini Red Bull jelek lagi di Singapura. Tahun ini Singapura. semoga kita nonton ya. Semoga kita nonton. Amin, Tapi mudah-mudahan ya. nggak Nopal nggak bisa. Nopal udah di Australia. Nopal di Nggak bisa. Nopal di Oh. Aussie. Nopal nontonnya dari Aussie. Aussie. Aussie tahun depan Nopal di jadi Aussie. jadi opening ya udah digantiin Bahrain sama Yoi, Jeddah mundur. betul. Ya. Iya coy. Ah, udah. Anjir. Jadi bulan apa? Maret ya? Maret awal mungkin ya. Aussie ya. Iya, Februari Maret. Anjay. Nopal udah jadi warga Australia guys ya. Gue masalahnya kalau sebenarnya kalau ke Australia itu sama Singapura kan dolarnya sama ya. Sebenarnya kita ke Australia juga nggak Iya, apa-apa. iya. Cuma yang males tuh ngurus visanya Australia itu. Visanya, Pakai visa, betul. iya. Betul. Ya, Ya gua kan? belum ada. Ya visa Tembus Australia susah, itu coy. tembusnya Susah. udah tembusnya susah. Kalau visa kan Australia itu info aja nih teman-teman. Bayarnya kalau di Surabaya ya 1,8 untuk ngurus visa. Kalau lu ketolak 1,8-nya hilang gitu. Iya. Harus bayar lagi Oh, kalau lu mau Bener, nge-apply bener, lagi. bener. Itu yang bikin agak inilah males untuk ke Australia karena kan kita ada pilihannya, ada Singapura, ada Australia gitu kan. Jadi ya udah mending ke Singapura aja lah gitu kan. Gratis, Iya, paspor doang. paspor doang Set. gitu nggak perlu Paspor visa. aja. Gitu. Apalagi kalau nanti somehow ada Sepang gitu. Malah ya. Aduh, pengen Aduh, balik lagi dong. malah ya. Cepet-cepet lah. Jadi pengen sama Ya kan? balik. Mending Sepang gue kepingin sih. Walaupun kemarin sempat lewat tracknya itu kayak di antah berantah sih sebetulnya. Sama kayak Suzuka gitu. Harus tapi nggak jauh dari KL nggak jauh gitu kayak mungkin Ya. setengah jam atau 40 menit lah dari KL gitu naik tol. Jadi Oh iya. Jadi masih kalau secara experience menurut gua emang paling the best itu Singapura ya karena kita langsung ada di kotanya terus kayak ya kan kita kemarin udah ngerasain lah kurang Regi doang yang belum. Transitnya enak lah, Ya, transitnya enak. kayak akses ke tracknya juga gampang tinggal MRT turun City Hall langsung track gitu kan jadi Track. Iya. turunnya banyak gitu nggak City Hall doang ada promenade pokoknya banyak lah stasiun MRT-nya yang langsung misalnya di turn berapa itu udah langsung pintunya gitu jadi Iya. gampang aksesnya sangat-sangat gampang untuk di Singapura Iya. dan Singapura tuh kalau kalian selesai balapan atau sebelum balapan kalian udah sampai mau ngapa-ngapain enak gitu jalan-jalannya tuh kotanya Kota, enak. Bener. kota, selayaknya kota. Kalau misalnya ke Sepang atau ke Melbourne gitu ke Australia itu kayak kita datang setelah Karena masih balapannya tengah kota sih, kan Pak. Australia masih better lah Australia. Tapi kalau kayak Sepang gitu Bisa Sepang gampang. agak nyempal. Kayak misalnya kayak Jakarta tuh kayak kalian harus ke Sentul terus habis Nah, dari itu, Sentul betul. bingung Gambarnya gitu mau tuh. ngapain nih nah, mirip gitu nah, paling jalan-jalannya kan ke Jakarta Suzuka juga gitu. Suzuka juga gitu. Jadi kalian Oh, ke Jepang Tokyo gitu, sekalian atau ke nyari Osaka, ini. Kyoto gitu. Kalian harus ke Suzuka dulu, kayak ke puncaknya dulu gitu. Habis Suzuka selesai balapan, bingung gitu mau ngapain nih? Ya harus balik ke kota lagi untuk jalan-jalannya gitu. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kalau kalian mau nonton F1 ya. Jadi tapi Suzuka gua bucket list sih, harus walaupun emang agak nyempal tapi bucket list gua. Suzuka ya karena gue suka Jepang. Bucket list next. Jadi ya Jepang ya karena mungkin Jepang kalau udah di akhir tahun gitu mungkin tahun ini masih masuk akal nih buat gue. Cuma kalau ini masalahnya besok gitu loh. Jadi Iya, udah Kapan bentar Timingnya lagi. itu langsung. nabungnya Minggu gimana sekarang. gitu kan. Langsung lah ya, Pak. Terlalu Kecuali tahun dekat depan. gitu ya. Kecuali nabungnya sekarang buat tahun depan mungkin bisa sih. Oh, itu bisa banget. Ya, Kalau cuma kalau gatel berangkat maksain ya. gatel ini Singapura Grand Prix gitu kan. Berangkat Singapura Grand Prix deh gitu kan. Berarti ya we'll see ya. Ngomong-ngomong Singapura Grand Prix, kita ngomongin Jepang dulu yang habis ini Jepang guys ya. Suzuka betul. DRS cuma 1 kemarin. Australia kita udah lihat yang DRS-nya banyak aja 4 DRS itu salip-salipannya bisa dihitung jari ya bener. Ini DRS cuma 1 Iya, ya. hard. Di Sempit main lagi street, sirkuitnya. sempit lagi sirkuitnya. Sempit. Ya kan? Mobilnya kegedean. Iya, mungkin kegedean. Overtaking spot
di Suzuka ya mungkin sebelum kita Suzuka mungkin bahas Australia dulu kali ya. Australia apa aja yang dibahas selain 1-2 Iya. Ferrari kayaknya. Itu doang Alonso. ya. Mark Al. Oh iya. Penalti. Alonso Russell. Kontroversi. Oke. Rek. Kontroversi Alonso menurut Regi Arsanda bagaimana? Gimana, Rek? Objektif ya, Iya. objektif. Ini unik ya karena gue ngelihat objektifnya itu dari apa ya? Ada sumber ya. Gue udah kirim di IG Turning Point tuh. Bahwasanya ada masalah Lagi riset. throttle gitu dari Alonso. Cuman Iya. gimana ya? Gue gak ngelihat pernyataan resmi setelah itu sih dari Alonso atau dari Aston Martin atau guanya yang belum lihat lagi berita gitu ya. Cuman sayang aja gitu ya. Karena mungkin ngelihatnya dari segi insiden gitu ya. Karena di depannya Alonso seolah-olah memang karena memainkan throttle kayak gitu. Jadi ya Russell crash. Jadinya ya Alonso yang jadi penyebab gitu ya. Cuma yang gimana lagi ya. Alonso pas gua udah lihat videonya itu ternyata memang ada problem, bukan sengaja gitu ya. Meskipun memang Sengaja itu. sebenarnya Alonso juga pernah kayak gitu. Ya, tapi gua lupa lagi di mana gitu ya. Sayangnya Di sih Mola sama itu aja sih. Coulthard sama Nah, itu sama ya. Coulthard tuh. Dulu gitu. Oh iya, pernah kan? Sama Schumacher, Oke. Maldonado. Oke, pertanyaannya. Kelihatan kelasnya, Gimana ya? guys. Sekarang- Pertanyaannya Kelihatan kelasnya. layak nggak drive thru penalti untuk kayak gitu? drive thru mah enggak dong. Itu kan drive thru yang Iya, iya. di-convert menjadi 20 detik. 20 detik ya. Heeh. Kalau gua ya harus lama dulu digoreng gitu ya, jangan langsung decision. Tapi mungkin karena melihat decisionnya karena langsung insidennya besar baru ada make sense-nya juga sih. Ya mau gimana lagi ya. Tapi kalau menurut gua enggak. Menurut gua enggak ya, harus Karena sampai balapannya beres kalau karena misalnya di awal. kontak nggak ada ya. Maksudnya ya Russell kan crashnya anggap aja kena dirty air deh. Terus Hamilton Betul. yang kontak sampai begitu ya 10 detik tuh ke Max Verstappen. Iya. Top Red Bull, Itu 10 detik. sayang Nah, banget. ini kan Russell-nya itu. Russell-nya itu yang kacau anjir. Bener, Kalian lihat iya. Enggak, di Russell nggak apa salah, enggak. di videonya gitu kan, Nah. dari onboardnya Russell sama onboardnya Alonso gitu. Itu jelas banget Very Russell-nya different. yang nggak bisa belok, nggak bisa menghandle dirty air. Itu emang kualitinya aduh parah banget Gue sih. Masa- jadi inget masa- Hamilton dulu waktu ditahan Alonso bisa nahannya gitu kan. Ini Iya, itulah Russell- dia. Kelas juara dunia sama kelas mediocre Iya. gitu kan. Kemarin Mobilnya Russell beda. Ini mobil belakangnya hilang, Bang. ya kemarin gua kan buka Tetep yang aja, tetep buka radio aja. balap, gua invite subscriber gua buat ngobrol masalah ini. Ada fansnya Mercedes, dia bilang, gara-gara race kemarin gue jadi memandang Russell tuh bukan prodiginya Lewis, sampah banget tuh orang katanya. Iya anjir lah, Masa masa begitu- nggak masa bisa begitu aja masa nggak crash bisa gitu. belok. Itu No. mobilnya Russell itu ya, Russell itu mobilnya udah belok guys, udah lagi niku. Terus nge-snap, coba nge-snap itu kenapa? Oversteer jelas oversteer karena ya dirty air ya. Tapi I mean pembalap masa nggak bisa ngontrol dirty air anjir. Itu kasih jaraknya juga jauh banget gitu loh. Ngomong kena brake check, nggak Wah, banget. itu. Cuma itu dari videonya, I mean dari apa namanya telemetrinya, aku lihat 2-3 lap ke belakang itu nggak jauh beda. Cuma emang di ketika lap tersebut itu throttle-nya emang lebih ke bawah dikit lah istilahnya, lebih nggak lebih cepat daripada lap sebelumnya. Dan kalau dilihat dari telemetrinya banyak banget yang bilang wah ini Alonso ngaco nih mentang-mentang Wah, padahal padahal udah ketika dilihat videonya, ketika dilihat di videonya, iya suara mesinnya aja apa namanya ya gitu kan. Terus nggak usah dengerin suara mesin pun kalau lihat dari jaraknya si Russell sama Alonso Masih itu jauh, kan ya? cuma Ya. jauh banget anjir. Itu Betul. jelas acting Russell acting gitu. Anjay. Oh enggak. Crash. Kalau soal acting gue masih gak setuju, soalnya kemarin dia ada momen yang agak ngeri sih itu. Ngeri ketibon aja. Enggak. Bukan acting di waktu nikung ya. Kalau yang di tengah tracknya itu beda pembahasan ya. Yang refleks itu jelas masuk akal karena dia di tengah track. Tapi kalau yang di tikungannya itu emang Russell itu yang skill issue, Pak. Mau masa nggak bisa belok ngurus oversteer skill gitu. issue, ya setuju sih. Cuman Jam Ini dia terbangnya enggak, aja. gue masih ada pembelaan dikit nih.
Kalau Goks. skill issue mungkin ya kayak harusnya bisa handle lebih better. Tapi ini menurut gue nggak faktor semuanya Russell. Faktor setup Mercedes saat itu yang tinggi low downforce. Jadi belakangnya udah hilang banget. Jadi terus ditambah Itu nambah sih. Russell-nya nggak bisa handle dirty air, jadi ya udah. Asalnya nggak bisa nge-handle dirty air, berarti skill selesai. Iya. Tapi kan You get that. mobilnya juga faktor loh. Mobilnya juga Ada lah. faktor. Aduh. Itu Nah, gue bilang, faktornya gue bilang Kayaknya- aja. ditambah. Sayangnya Luis meledak sih. Kalau Iya. Luis finish ya itu udah gampang kuncinya. Itu Luis aja finish ya. Luis yang mesinnya gitu lu tau nggak? Ada yang gue baca komentar. Luis sengaja tuh Jadi- mesinnya di turn off nih. Mana bisa anjir. Itu Iya. kalau Dari itu jauh. fans yang nggak nonton videonya. Kalau kalian nonton onboardnya Luis, mesinnya mati. Iya. Ketika masuk ke zona DRS kan, exit dari tikungan 6 ke 7, masuk 8, mati mesinnya. Masa dimatiin? Kocak. Dibilang Itu dimatiin dari mobil jauh. sampah. Dibilang ada yang matiin dari jauh, Pak. Gitu, sengaja katanya karena Ferrari bla kata apa sih? Wah, pakai kamera Mobil sampah, Alino mobil sampah. kayaknya. Lu- Ya, Ali, lu- konspirasi ser- konspirasi ser- boleh Oh, Ali. boleh sebebas Serak-serak. serah-serah orang lah. Kalau dia mau konspirasi kan boleh. Namanya Nah, pendapat. itu nggak konspirasi, itu Ya kan, imajinasi. Tapi ya iya, imajinasi konspirasi Aduh, sama aduh, imajinasi gitu ya. beda dikit gitu loh. Ya kan ada Tapi aja kalau- konspirasi. Ya kalau orang mau pendapat beda-beda, imajinasi jadiin konspirasi juga bisa. Wah, Luis ada orang dalam yang mobilnya dibikin remote control terus ada yang matiin sengaja dari jauh gitu. Bisa aja, Cok. Bisa aja. Iya, itu konspirasinya. Dia pembalap, Iya. dia pembalap terkaya di grid anjing. Duitnya bisa dibuat apa aja, Cok. Iya kan? Dapat nyogok. Iya. Nyogok ya kan, apapun bisa gitu. Jadi ya nggak menutup kemungkinan. Jadi nanti kalau tutup itu mah tutup. Itu mah tutup itu. nanti kalau misalnya Leclerc kalah sama Lewis, wah Lewis nyabotase mobilnya Leclerc kayaknya. Gitu Iya, konspirasi. Kalau itu Aduh, fans yang konspirasi. crying anjir. Iya, jadi Musim depan asik gitu guys. musim depan lebih Konspirasi asik. kiri Tapi kalau Asli, ya betul. ini musim depan sebenarnya belum selesai. Kita belum masih ada window yang belum kelar nanti karena banyak Iya, pembalap banyak. di hampir setengah grid atau bahkan setengah grid lebih ya. Tahun ini itu kontraknya habis semua gitu. Jadi Yes. kita tunggu siapa aja yang siapa tahu Lance Stroll hari ini nggak lanjut gitu kan, tahun depan nih siapa tahu juga bisa aja. Betul. Siapa tahu Kalau nggak kayak lanjut ini. lu respect ya, Mike. Respect gua, Oh. bener. Sama. Ada Gue TV. juga sama. Oh, bahagia gue. Kayak Latifi gua udah respect anjing, wah bagus gitu. Iya, cuy. Latifi Latifi respect gua, sadar diri. iya kan? Sadar diri gitu loh. Mereka Latifi maksudnya Sudah nggak, membantu walaupun gue Verstappen. yakin Latifi tuh bisa duitnya ada gitu untuk stay di F1, tapi dia tuh sadar. Gila, wah, Sofina gede gila. mending gua yang lain kita kasih kesempatan buat anak-anak muda di F1 kan gitu ya kan, lebih bagus. Buktinya sekarang Sargent masuk gitu kan, walaupun kemarin terzolimi sama Albon yang ujung-ujungnya nggak poin juga gitu kan. Iya, Jadi, ngenes. Udah minjem mobil itu mungkin bawanya hati-hati mobil orang gitu kan, jadi pelan-pelan. Iya. Bisa Wah, jadi, Sargent bisa top jadi. 5 tuh. Ya karena kalau misalnya melintir Kalau melintir melintir lagi ya kan, menemani Russell gitu kan, turnnya sama. Iya, benar. Itu emang keramat dah, itu dah sektor dah, sumpah. betul, Iya kan? betul. Berapa Ngeri kali sih. orang crash di sana loh, tiap tahun ada loh yang crash di corner itu. temboknya deket juga, jadi bikin mobilnya mental ke track lagi anjir. Tapi kalau Iya. tapi ya ini kalau ngomongin corner itu persis banget sama cornernya Jeddah yang setelah hairpin gede itu, yang belok kanan terus kiri, persis banget itu corner. Iya. Oh iya. Mirip. Cuma kalau jeda lebih ke kanan kayaknya. Kalau ini kan kayak bisa lebih di Ya, Jeddah lebih kanan dikit tikungan lah. mana dah? Bentar, tikungan mana? Gua habis hairpin, habis Ah, hairpin. abis hairpin yang gede. Habis hairpin. Setelah Mick Schumacher crash, cornernya Mick Oh, Schumacher, iya. kan hairpin tuh gede hairpin tuh. tuh. Hairpin Iya, gede. iya. Ah, terus abis hairpin gede itu belok kanan ke kiri tuh. Persis kan sama corner ini kan. Mirip. Habis itu di Ares. Sama, habis itu di Habis itu Ares. DRS. Iya. Sama udah Habis persis. DRS. Dan buktinya di Jeddah aman gitu loh. Kenapa di sini doang ya padahal di Levelnya kayaknya. Iya. padahal menurut gua ya susahan Jeddah loh daripada ini loh. Susahan Jeddah. Elevasi. Ya, kalau jeda itu mungkin divide gitu kan, oke tembok jauh-jauh. Tapi kalau ini kan rumput sama gravel gitu kan. Jadi mungkin malah kayak oke salib pepet dikit ah.
kepleset. Kepleset, Gitu. over. Kalau jeda Ampun. mungkin kalau jeda oversteer kayak Russell kemarin masih aman gitu. Kayak with safe itu kan masih di aspal. Hmm. Kalau itu jeda. Ya mungkin ya, karena kemarin juga masuknya ke rumput ya. Hmm. Berarti Ke mungkin gravel malah si Russell berarti malah. mungkin Gravel. solusinya di bagian situ dijadiin aspal gitu. Nggak bisa, itu taman masalahnya ya. Udah Aspal semua. gitu aja udah itu serunya itu. Iya dah. Iya sih. Udah benar oke. juga. Rasanya sayang sih. Masalah- kalau- Tapi Nggak boleh ngomong, diganti-ganti. tapi masalahnya juga kemarin tuh nggak ada safety car sama sekali juga ya, compare sama tahun lalu ya. Tahun lalu kan chaos banget tuh, yang Sainz sampai 5 detik Nggak penalti ada. lah dan segala macam gitu kan. Mm-mm. Iya, jadi Ya. chaosnya nggak. Tapi lucu juga ya, tahun lalu Carlos Sainz kan nangis-nangis tuh di Australia, tahun ini menang anjir. Bahagia. Iya. Nangis bahagia. Tahun lalu kan nangis dia kan yang What? dikasih 5 detik What? penalti Iya, itu. dikasih 5 detik. What you can do Berzolimi, for you, berzolimi. guys, ya. Please to Please. wait and discuss with me. Iya kan? Nah itu. Jadi Tahun depannya Oke. tahun depannya menang. Habis appendix sih kan. Dia bilang Iya, katanya ada. semua driver suruh di remove aja. Nambah satu Beban, ten. iya. Engineer nanya, event-eventnya cuma satu kan ya? Amit gua. Ya kalau dua gue potong semua. Ya, Iya, anjing. Gitu. Jadi Horor betul. tapi GG ya kalau Sainz ya mungkin itulah yang katanya Daniel Ricciardo high performance athlete ya. Nggak pernah Oh iya, latihan. usus apa? Hmm. Usus buntu ya? Yoi. Iya, rek. Yo, Usus iya. buntu bener nggak rek? Kalau ususnya kita cabut, yang hari ini perawat nih, kecopot, nanti kan dibuang nih. Ngurangin berat badan nggak rek? Gimana? Ngurangin berat badan nggak? Kalau usus buntu tuh di. Ya pasti ngurangi Iya, lah karena berapa ada gram. organ yang terbuang. Berarti terbuang berapa gram kayak gitu. gram kan? Organnya kan Gram, ada ya bukan kilogram lah, gram aja. Kan gram sih. Kilogram, lu buang ginjal anjir. iya gram aja. Ya kalau misalkan buangnya banyak banget baru. Cuma kan appendix ya. Appendix paling berapa Gede gram nggak sih? gitu. Gede nggak Nggak sih? terlalu Paling- gede-gede banget. paling 100-200 gram paling rek ya. Iya sih, ya, Sekitar segitu. kisaran segitu. Gak bakal Kisaran terlalu gede. Yang Kalau enggak lah, tumor baru. nggak ngaruh di 10 lah, Dames itu kan dia bercanda anjir, Enggak. nggak penting juga. Gua kepo aja, soalnya kan pas balapan kan perutnya mesti diperban. Apa tidak sakit dikenain seatbelt gitu loh? Itu udah kan dikasih deal sama Albon loh. Albon aja katanya masuk ke tempatnya Ferrari terus kasih saran ini sabuknya ditaruh sini duduknya nyaman Oh, iya. gitu. Iya, pengalaman Albon. Bantu-bantu si Sharing-sharing ya, bener. Carlos. Jadi terima kasih juga ke Albon itu Ya ya. kan, Rescue. membantu. Carlos Sainz kan ininya kan gede banget tuh, perban putihnya Iya. tuh gede banget. Iya, tapi iya buat nutupin keseluruhan gitu kan. Tapi yang di bedah yang beberapa bagian gitu. Kan bedahnya kan pasti Wah. kecil dong kan, Rek? Iya kan? Kecil. Tapi yang di perban ya pastinya harus gede biar ketutup semua lah gitu. Iya. Kayak gitu. Aduh ngilu gua denger. Gitu. Jadi menarik ya. Itu soal usus buntu, teman-teman. Emang kenapa sih Rek, kok bisa usus buntu, Rek? Iya rek kenapa rek? Gue penasaran juga ini. Tergantung ada yang infeksi atau apa gitu kan. Kalau usus mah ada yang karena infeksi atau ya karena pola makan juga bisa sih sebenarnya yang Kenapa? menyebabkan infeksi. Kenapa Di- Tuhan menciptakan usus buntu ya? Wah kalau itu Ada- sih jangan ada nanya, gunanya. jangan nanya. Indomie itu. Kenapa Regi nggak? perawat Kebanyakan kan makan ustad Indomie. bang. Kenapa nggak langsung? Kenapa kalau program kan ada upgrade ya? Kenapa manusia berikutnya Tuhan nggak menciptakan tanpa usus buntu gitu? Wah bentar. Kalau ada juga kelainan anjir. Itu namanya kelainan. Kalau banyak kelainan itu namanya. Iya anjing, horor juga. Kelainan. Jadi Angkatan mau apa? Offset ini. Oke, kita balik ke balapan yang belum kita bahas dari tadi sebetulnya. Kirain balik ke usus saya lanjut. Oh iya. Oh, cintai ususmu ya. Nah itu ya Cintai ususmu, guys. tadi soal Alonso ya teman-teman ya, yang intinya sebenarnya itu agak tanda tanya sih. Betul. Keputusan dari FIA kenapa ya kalau 10 detik mungkin masih 50-50 lah. Maksudnya antara oke nggak oke gitu ya kalau 10 detik. 5 detik mungkin masih 5 70 30 ya. 70 Lima oke, kayaknya 30 nggak oke. Enggak ngaruh oke. Ini 20 detik ini menurut gua terlalu ngawur anjir. Alasannya dikasih 20 detik karena kalau misal cuma 10 detik 5 detik itu Alonso nggak turun posisinya. Masa Seperti gitu. Oh jelas.
Iya, Aneh. iya, gitu apa namanya dokumennya karena kalau misal 10-5 itu nggak turun posisinya ya dikasih 20. Ya kan si Tsunoda naik kan. Betul, Alonso setuju dari dia. Alonso dari 8. Alonso 8. Dari 8. Turun 2 posisi. Tapi aneh ya, ngepinalti orang berdasarkan supaya turun posisi gitu. Itu aneh banget anjir. Itu aneh Tsunoda banget emang gitu. Stewardnya aneh sumpah. British bias, guys. Enggak ini British aneh. bias. Maksudnya Kelihatan emang banget, coba, harus ada banget. di kitab rule booknya kayak gitu enggak? Gitu ya, gua nggak tahu ya. Maksudnya siapa tahu ya emang ada gua yang tolol gitu. Emang ada bang. Aku mau ngutip doang, guys. Maksudnya emang ada bang di FIA rule book of balap gitu, of race mungkin. Gua nggak tahu gitu kan. Siapa tahu ada penalti harus ada segitu supaya turun posisi gitu. Mungkin. Dulu kenapa Lewis gak digituin ya? Kasih aja apa? Next British. ya kan? Itu Max Verstappen sampai Insidennya- ketabrak segitu kencengnya aja cuma 10 detik anjing. Gitu kan. British bias, saudara-saudara. Aneh juga. Aduh. Ya memang ini Ya, dua insiden yang berbeda teman-teman ya. Sama-sama nubruk tembok, tapi bedanya satunya kontak 10 detik, satunya nggak kontak 20 detik. Drive thru anjir. Drive-thru. Aduh. Iya, Jik. Aneh. Horror bet. Dan yang kontak dan 10 detik doang masih angkat bendera ya. Masih menang. Iya, Dik. Membawa bumbu-bumbu ke perdebatan lama nih saudara-saudara. Iya nih. Wah, ini fans Lewis. Panas. Jadi panas. makanya maksud gue aneh aja FIA kenapa bisa kayak gitu gitu. Jadi Iya. Asik itu FIA. itu zamannya Michael Masi bukan sih yang waktu Lewis sama Iya. iya kan? Iya. Tuh, gitu Iya. Michael Masi dihujat-hujat anjing. Itu aja 10 detik gitu. Ya emang bukan masalah Michael Masi karena Michael Masi kan race director ya. Ini kan steward ya. Beda sih. Cuma kan tetap aja dibawa Steward. ke kepemimpinannya Michael Masi gitu. Udah nabrak orang cuma 10 detik kalah di Abu Dhabi. Gitu. Tapi itu dramanya itu drama Space, tahun space, ini ya. Drama yang asik banget. Ini masalahnya Alonso sama Russell nggak ada drama yang bisa diambil sih. Iya, sampai anjir. Penalti Keren goib. banget. Battle of Mid, guys. Orang Betul. si Aston Martinnya aja, Apa? legowo ya udahlah. Yang penting kita double point gitu kan, legowo aja gitu Aston Martinnya. Nggak apa-apa dah Selalu gitu. udah oke. Kayak itu kalau sampai di luar poin baru Dimasalahin ya? appeal tuh. Wah, pasti. diprotes. Pasti di appeal. Iya. Tapi karena masih Iya. di P8, oke, nggak apa lah, ya santai aja, Yuki naik. Masih poin Kita anyway semua gitu loh ya. Iya. Betul. Masih jalur santuy teman-teman ya. Oke. Kurang lebih kayaknya itu aja lah. Mungkin kalau pembahasan masalah Australia di channel kita udah banyak gitu kan. Dan kita langsung preview Jepang aja karena emang udah minggu ini harusnya upload besok. Minggu Senin. ini. Jadi Yes. Jepang yang seperti yang kita bilang DRS cuma 1, kemarin DRS yang ada 4 aja nyari salipannya minim. Ya kita bisa lihat kalau bahas setahu gua ya karena dari pengalaman bermain ya, ini bukan pengalaman real life, itu ada beberapa spot overtaking. Pertama turn 1 itu bisa turn 1 dive Betul. inside atau outside juga bisa. Terus SS nggak mungkin ya, SS nggak mungkin, Dekner juga nggak mungkin. Yang mungkin hairpin ya, hairpin Ya. setelah di Dekner 11. itu bisa di dive bomb di situ. Lalu Spoon juga ada kemungkinan karena mirip turn 1. 130R of course nggak mungkin. Lalu Chicane itu Tiket juga terakhir. Chicane jadi ada beberapa overtaking 16, spot 17. sebetulnya. Jadi bisa menjadi pertimbangan. Tapi balik lagi DRS-nya nggak ada dan ini regulasi. Kalau nggak ada DRS Aduh. sepertinya agak susah untuk Awal. bisa. Iya. Bilang ketawa, guys, kalau nggak ada Betul. DRS. Mungkin Betul. kalau misalnya DRS-nya diadain di 130R bahaya nggak ya? Yang pas bentuk. Bahaya. Bahaya. Nggak bisa ya? Tahun 2019 kan, Kirinya. 11 udah ada yang nyoba kan? Siapa Iya. ya yang nyoba Dim? Kobayashi Oh, kebayang. Warga lokalnya malah, Pak. Warlocknya tuh ya. Warlock besok main ya di USP1 ya, menggantikan Ricciardo ya. Iwasa Kobayashi.
Iwasa ya. Kobayashi. Tadi bahas Kobayashi. Kobayashi. Nopal bahas Balap Kobayashi. lagi. Ayumu. Siapa sih namanya? Ayumu. Depannya? Iya benar-benar. Ayumu bener ya? Iwasa. Iwasa. Ayumu Iwasa ya. Besok Betul ini betul. penandaan bahwa penendangan Ricciardo as soon as possible kah? Ini karena ultimatum semakin dekat ya, demi ultimatum tercipta ya untuk Ricciardo, bahaya banget ya. Jadi bahaya Ricciardo Deg-degan ini karena fans Ricciardo. RB kayaknya mau disiapkan untuk All Nippon pembalapnya. Menarik sekali. Anjir. Driver. Wangi, Yes. bisa. Karena katanya rumornya Bapak Lawson akan langsung menggantikan Ceko, atau kalau enggak Iya. ya langsung si Sainz untuk menggantikan Ceko ya. Nah, itu. Ya mending saya Rame mending sih. saya aja sih. Ya of Lawson course jangan mending itu dulu lah. Sainz. Tapi kan Lawson juga udah dijanjikan akan ada di F1 tahun 2025 gitu. Jadi Iya, janji. Gila itu ya. janji palsu seperti ya udah atau enggak yang mana palsu nih? ya ini ya. Yang mana nih? Yang mana nih? Wah. Pilih aja lah. Menarik, Serah. sangat menarik. Ada beberapa janji-janji Komen, palsu komentar. ya. Yang pernah Yang itu lah, yang berlangsung itu, ya kan. Tapi Ya, ya yang ini. Nah, sepertinya Ayumu gimana, Rek? Lu kan ngikutin banget nih untuk pembalap-pembalap di luar F1. Menurut lu Ayumu Iya nih cuman so far gimana? kalau di F2 kan kalau kita lihat tahun kemarin kan lumayan lah ya, bagus sih. Cuman tahun ini gua gak ngelihat begitu banyak ya aksinya si Ayumu ini. Cuman Ayumu ini tahun ini masih di F2 nggak? enggak kan, udah enggak sih. Tahun Kan ini F2 kan dia udah Ngapain dia? Super akademinya- Formula ya. ya kalau nggak salah di Super Formula sih. Formula ya? Karena Loh, F2 Bentar, Ayumu dia F2 udah nggak ada champion dia. ya? Enggak sih, dia P3 gitu terakhir tuh di tahun kemarin. Kalah Iya, sama Theo. Iya, Super Formula. Kan Oh, di Super Formula. Berarti emang kayaknya pembalap Jepang jebolannya ke Super Formula semua ya? Si itu juga Iya. Super Formula kan? Lawson juga ke sana kan sebelumnya. Iya, ya karena Super I mean, Formula Lawson. di atasnya F tuh kan. Betul. Di atas F. Yo. Yes. Kompetisinya lebih seger lah istilahnya, jadi lebih kompetitif gitu kan, terus pembalapnya juga berpengalaman semua, jadi kayak daripada stuck di F2 gitu kan. GT juga di Eropa kayak ngelihat Albon sebelum ke Williams kan kayak GT Betul. DTM DTM-nya kayak DTM. B DTM aja emang masih gitu kan. ada? langsung Formula Masih, oke masih. tuh. Oh, masih. DTM masih ada. Cuma karena pakai regulasi GT. Tapi Super Formula itu ini nggak sih? Cuma ada di Jepang nggak sih? Atau enggak? Ya. Iya. Cuma ada di Jepang, Jadi iya. track-tracknya cuma track Jepang aja ya? Iya. Dulu kan namanya Formula Nippon dulu. Hmm. Karena jadi Super Iya. Formula. Bener-bener gue nggak bercanda, Nippon bener-bener gue nggak Cahaya Asia. bercanda. Bener gue nggak bercanda. Nippon Cahaya Asia. Bener-bener gue nggak Formula bercanda. Nippon ya. Oke. Oke. Menarik ya, menarik Super Formula, karena kalau gua nyetir Super Formula di Gran Turismo tuh enak banget sih. Emang aeronya mirip Iya, hampir mirip-mirip F1, hampir mirip-mirip F1. DRS juga ada. Ya kayak Formula 1,5 mungkin ya, bisa dibilang lah ya. Iya. Formula 1,5. 1,5. Ya, karena F2 1,5 baru F1. Verstappen F 0,5 gitu berarti. Betul. Dia Formula dong, Nanti Formula. tahun depan Formula Formula nol. 0. Ya. Formula. Iya, iya, Formula. bentar. Formula. Betul. Ntar Jadi, ada. jadi Jepang kita lihat aja perkembangan dari Red Bull yang katanya akan menggunakan zero pot ya di Suzuka ini. Katanya Dan udah Ferrari upgrade. full potensial. Penasaran sih gua. Ferrari upgrade-nya juga apakah udah maksimal, Dims? Kayaknya maksimalnya baru Belum. di Imola. Dia belum umumin upgrade di mana, cuma kayak di floor gitu sih, kayak tapi majornya tuh dia dua step. Step Suzuka karena Suzuka sirkuitnya memadai buat ngetes semua limitnya. Habis itu di Imola baru full major upgrade. Nah, jadi kita lihat nanti di Suzuka Legit. yang mungkin bisa menjadi apa ya, guide untuk tontonan besok buat kalian-kalian, mungkin supaya nggak bosan juga kan kalau ngelihat balapan yang stuck gitu-gitu aja gitu kan. Itu bisa mencoba melihat pertama pace setiap pembalap, mungkin bisa lihat Ferrari karena kan yang paling dekat sekarang dengan Red Bull adalah Ferrari nih. Yang paling memungkinkan Setuju. untuk bisa mengejar, seperti kemarin Mercedes kan yang paling dekat Red Bull tahun 2021. Nah, sekarang kan yang paling masuk akal Ferrari nih. Nah, kalau tadi bilang Dims bilang major upgrade-nya di Imola, nah di Jepang berarti Ferrari kan lagi ngetes upgrade. Jadi Ya. kita bisa lihat besok sejauh apa Verstappen
dengan Ferrari. Siapapun Leclerc atau Sainz ya yang di depan gitu. Karena kan biasanya Verstappen kan unggulnya 20 detik nih. Selalu kurang lebih kan. Kalau besok bisa 10 detik berarti ada kemajuan. Itu improvement. Improvement. Bukan berarti ya memang kalah, memang Verstappen tetap menang, tapi ada improvement nih dari Ferrari gitu kurang lebih ya. Bisa melihatnya seperti itu. Iya. Kalahnya nggak jauh, kalahnya nggak jauh. Kalahnya nggak jauh. Kalahnya Jadi, gak jauh, gak jauh. betul. Iya, pokok. Jadi kita berharap lagi mungkin besoknya bisa 5 detik di Imola gitu kan. Gapnya besoknya lagi mungkin baru bisa ngimbangin. Mungkin seperti itu. Karena ya kita sekarang punya di Ferrari ada pembalap yang strong di luar. Besok Carlos Sainz mau ditendang, tapi sekarang kita masih punya Carlos Sainz yang sangat-sangat strong, bisa terlihat kemarin di Australia. Sekarang. Strong. Jadi kesempatan untuk mungkin gini, mungkin harapannya ya, kalau menurut gua sebagai fans tifosi sih, lebih ke maksudnya lebih ke tifosinya, itu gua berharap tahun ini Ferrari yang konstruktor, tapi yang championship tetap Verstappen, nggak apa-apa. Menarik. Ini bisa. Ini masih possible soalnya. Betul. Karena tahun 2021 itu Max yang Jurdun, yang konstruktor Mercedes tetap. Mercedes. Gitu. Betul. Gitu. Jadi Bisa ya? ya kalau misalnya 1 2 3-nya Ferrari terus ya bisa. Kalau satunya Max, 2 3-nya Ferrari. Iya, 2 3 bener ya. Ferrari. Bisa, Itu iya. ya bisa Tapi aja. Maxnya menangnya jangan sering-sering. Kalau udah sering-sering dia solo pun menang kalau Ya, Verstappen. solo Iya menang. sih. Bisa Iya, Jur. carry. Iya sih, benar juga sih. Kalau Jangan diborong gitu. Benar. Iya, menangnya kayak selang-seling kayak Mercedes zaman itu, menang ntar DNF atau kelima atau ke-8 atau bisa appendix tuh. Satu Appendix. tiga, satu Gila. tiga, satu dua. Nggak, tapi appendix itu juga salah satu term di ini nggak sih? Bukan cuma ini. Appendix itu bahasa apa ya? Di buku. Di buku kan? Di bagian Buku ada belakang, appendix gitu kan? appendix itu ada. Gitu. Jadi balik lagi ke balapan ya. Itu harapan gua sebagai tifosi. Mungkin kalau fans pun juga harusnya bisa enjoy juga kalau misalnya in the end yang kontraktor ahad adalah Ferrari gitu. At least bukan Red Bull. Karena kalau Ya. misalnya Ferrari yang kontraktor itu berarti Ferrari yang dapat duit paling banyak gitu. Dan bisa upgrade untuk next seasonnya. Tapi internal dikit. Betul ya, sedikit. Internal dikit. Apanya dikit? Ada dikit, serasa. Internal. Oh iya, sama benar. jatah tes, sama Benar. jatah tesnya. Bener sih, itu bener sih. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya, maksud gua gini, kalau misalnya Ferrari tahun ini WCC, itu at least perpisahan yang indah untuk Carlos Sainz anjir. Gitu. Ah. kan. Nanti itu. membuktikan juga sih bahwa warga-warga Italia ini bisa bikin mobil kencang. Betul. Iya. Bisa Membuktikan si Fred juga sih. Mana? Tapi tahun ini kalau Ferrari P2 juga bagus karena tahun lalu kan P2-nya Iya, nggak apa-apa. Mercedes kan tahun lalu kan. Jadi tapi ya sekarang udah ada harapan lah. 1-2 fase lap ya kan, ada harapan. Ceko ya, tapi kemarin Ceko juga katanya ada problem ya di Australia. Mobilnya katanya floornya kena, ya nggak tahu ya ini alasan doang atau enggak karena nggak terlalu di up juga. Alasan skill issue. Problem Ferrari tetap di atas dia kok pace-nya. Sama McLaren aja nggak kejar. Iya, iya bener sih. McLaren nggak ngejar dia. Red Bull Ceko nggak ngatasin McLaren juga. Ceko bukan Red Bull. Ceko bukan Red Ceko. Bull. Tekno sih, asli. Ceko. Kalau sampai tahun ini Red Bull WCC dan semuanya gara-gara Verstappen yang P1, wah. Kalau sampai masih ada di Red Bull sih parah sih, ganti. Itu Ya, tiga lihat Sainz udah jelas Sainz ada lowongan udah langsung ambil aja Red Bull, mikir apa lagi? Itu juga ex driver lu juga gitu loh. Mikir Iya, apa udah biasa lagi? pressure-nya lah. Iya. Udah tahu dalamnya lah ya. Kalau sampai Sainz nggak ke Red Bull itu karena Sainznya yang nggak mau, bukan menurut gua. Harusnya kayak gitu, karena siapa tahu. Karena kan Carlos Sainz bisa aja nggak mau karena gua nggak mau jadi kacungnya Max Verstappen doang gitu kan, siapa tahu. Masuk akal. Ya. Ya kan. Tapi Mungkin bisa jadi Carlos Sainz memilih untuk di Red Bull karena dia udah tahu kalau tahun 2026 dia akan pindah ke Audi. Jadi oke dah, gue Nah, setahun itu di Red Bull option. nih. Gak apa-apa jadi kacungnya Max tahun. Gue pengen penasaran nyetir Red Bull sekencang apa sih? Mungkin. Bisa juga kayak gitu. Ya. Coba-coba. kayaknya bakal kenceng sih itu. Red Bull isinya 2 orang itu makin untouchable, Pak. Bukan, menurut gue nggak bisa kenceng Dims karena Carlos Sainz itu sukanya understeer. Lu lihat mobilnya Red Bull se-oversteer apa, Cok? Gila apa?
Iya sih, cuman ini Iya. Sainz Bang, Iya, Sainz bisa adaptasi bukan kok. Ceko. Bukan Ceko Dia bisa masalahnya. adaptasi. Sama Iya. sama Lando juga McLaren Maksud mobilnya gua- oversteer juga nggak, gitu. maksud gua Dan Sainz- Ricciardo aja nggak bisa tuh. di Bukan, McLaren. maksud gua Sainz kenceng, tapi maksud gua nggak Tapi nggak sekenceng sekenceng Max. Max, ya. Iya. Ah, iya. Lebih kenceng dari Ceko pasti. Bener, Ini Iya. P2 berarti kan intinya Red Bull bakalan 1-2. F1 dominasi. Iya. Cuma tetap Verstappen yang menang gitu. Tetap Verstappen, tetap Verstappen. Persaing, Karena kan persaing terus. karena kayak anggapannya Red Bull ini kan mobil khusus dibuat untuk Verstappen gitu loh. Yang lain tuh cuma kayak Unj. lu bisa kenceng tapi ya udah nggak mungkin bisa ngalahin Verstappen gitu kan. Kayak lu Ikutin aja gitu. Iya, kayak lu didesainin baju khusus buat lu tapi kalau yang pakai orang lain kan pasti nggak cocok gitu kan. Anggapannya kayak gitu. Bisa bagus tapi nggak sebagus lu yang pakai. Nah, gitu. betul. Gitu. Jadi makanya Red Bull itu kayak driver keduanya itu harus mindsetnya harus pas masuk gua nggak mungkin WDC. Mindset itu harus ada mindset itu. Cara aja iya juga ya. Iya. Kecepatan WDC ku mengecil. Balapnya. Kecepatan Gitu, WDC ku iya. mengecil. Race win bisa, race winnya besar. Coba WDC nya mengecil. Bisa, coba. race win bisa. Satu Tahu kali, diri ya? dua kali race win. Tahu bisa. diri. Race win sekali. Makanya orang yang memilih untuk masuk ke Red Bull itu orang-orang yang lu udah pasrah aja. Kayak misalnya Sainz nih, dia kepingin banget WDC. Kepingin WDC ya jangan masuk Red Bull. Lu masuk ke yang lain gitu. Kecuali lu emang ada kepingin yang tadi yang gue bilang memang mau pindah ke Audi gitu kan. Itu bisa tuh masuk ke Red Bull dulu terus nanti tahun 2026 pindah Audi. Atau kalau misalnya di Red Bull dirasa cocok dan mungkin bisa bersaing sama Max, ya stay di Red Bull. Bisa aja kan? Siapa tahu. Siapa tahu. Iya. At least Carlos Sainz masa depannya udah cerah lah karena ada Audi kan Iya. gitu kan. Jadi dia kemana aja menurut gua oke sih. Ya CV-nya oke, Bos. Iya, Kemanapun CV-nya mau oke. tim itu. Kan Carlos Leclerc kan kemarin tapi bilang dia juga bagus itu, Carlos. banyak yang ngelobi Sainz pasti, cuma Sainz yang nggak cerita kan. Leclerc bilang gitu kan. Hmm. Ya, jadi Iya. Kemarin kan ditanyain kan di- Red Bull Alonso ya. Red Bull Opsinya Alonso lumayan. tuh paling masuk akal di Mercedes menurut gua. Paling Iya. masuk akal. Udah. Paling make sense. Mercedes Akhir pabrikan, Cuk. enggak Betul. karena gini karena Alonso butuh ngajarin Russell mungkin gitu kan. Plus dia butuh mungkin Mercedes butuh insight dari Alonso juga untuk perkembangan mobilnya kan. Jadi masuk akal banget untuk Mercedes ambil Alonso. Karena tahun Make sense. depannya 2026 mungkin thank you Alonso lu setahun aja Kimi masuk gitu kan. Nah, Iya. Dan kalau Langsung bilang. kata gue Alonso juga harusnya oke aja. Pensiunnya di Mercedes coy. Oke lah gitu kan. Iya, di pabrikan gede ya, bener-bener. Iya, sama kayak Michael Schumacher kan, Ferrari dan Mercedes pensiun lagi. Jadi nggak apa-apa. Emang udah jalurnya gitu. Tuker aja sama Lewis pensiunnya di Ferrari gitu kan. Beda tipis gitu. Gitu ya. Jadi ini menarik karena siapa tahu 2025 Lewis merasa Ferrari tolol lah 2026 kasih Berman bisa juga. Pensiun. iya Jik. Hamilton Alonso pensi. Iya kan. Siapa tahu si Blok, John blok. Elkann udah nggak mau bayar misalnya Lewis jelek nih. Masa gaji segitu bayar pembalap yang jelek banget ngapain gitu kan. Iya. Iya. Mentok-mentok Lewis 2026 sih. Kalau kata gua, mentok 2026 karena dia kan pengen lihat regulasi barunya kayak gimana. Kalau memang hasilnya masih Lewis jelek, ya 2027 pasti Berman naik sih. Kemungkinan besarnya ya. Oh, Berman harus Kalau kebalikannya Lewis yang kenceng, Leclerc yang pelan, ya mungkin Leclerc yang keluar, Berman yang masuk. masuk, tetap masuk pokoknya Berman Iya, harus. Berman pasti Ya, masuk. iya begitu emang, begitu. Emang gitu. Emang harus. Sekali lagi Begitu, ini begitu. F1 cuma 20 pembalap ya dan ini Iya, Jir. keras, persaingannya keras. Lu pelan keluar. Kita bisa lihat di Racing Bull ya. The Vries cuma berapa race keluar. Ricciardo sekarang pelan udah di ultimatum. Habis ini keluar ya. Jadi 3 balapan langsung. Langsung. Gila ngaruh lu. Iwasa. kemarin kalian pada bilang nggak mungkin Ricciardo tuh nanti sampai akhir season tuh. Lihat tuh. Mana? Helmut. ultimatum. Wah, Kan gue udah Akhir bilang, ujung. ditendang itu Ricciardo. Kalian bilang nggak mungkin. Ricciardo sampai akhir musim mata. Itu lihat tuh Helmut tuh.
Tsunoda Itu- makin itu- bagus juga. bedanya Helmut sama kita itu kan. Itu kenapa Helmut bisa menemukan diamond in the rough. Timnya juara-juara itu pikirannya Helmut gitu guys. Iya. Oh pikiran kita tuh Oh. pikiran orang-orang sabar. Karena Iya, karena gini, Helmut nggak karena sabar, Pak, ya. karena Ricciardo itu kan Tendang. Ricciardo tuh anggapannya kayak di respawn, di resurrect from the dead gitu. Dan kalau misalnya dibangkitin dari kematian ternyata masih jelek ya udah mati lagi aja nggak apa-apa, nggak ada manfaatnya juga kan buat. Iya bener. Ya maksudnya kan kasarannya gitu nggak ada manfaatnya Iya. juga. Mending gue cari orang lain yang masih hidupnya masih fresh gitu, yang masih bisa dibentuk. Karena kan Ricciardo tuh istilahnya kalau bongkahan berlian Ricciardo tuh udah jadi berlian cok, untuk dilebur lagi udah susah. Mending kita cari bongkahan baru kayak Lawson, kayak Ayumu yang masih bisa di cecer-cecer lagi. Seperti halnya Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda kan terlihat udah mulai terbentuk nih, ya kan? Udah mulai oke gitu. Itu orang makin kalem, makin kenceng anjir, keren dah. Ih, Yuki Wah, Ya, mantep. jangan coy. dikasih marah lah si Tsunoda. Iya. Diapain ya, Marco ya? Gitu. Sama Marco kayaknya diomongin lu berulah kayak di Bahrain, gue tabok nih gitu. Iya, gitu. Bener-bener asuhan Kursi pondok hilang. Alfa Tauri. Si Hendra hilang. Iya aja. Bersih Berulah lagi. Berulah. Bener-bener pesantren emang sih. Gitu kan. Jadi mantap ya Alpha Yuki. Tauri. Kalau tahun Iya. depan sih ada Ayumu masuk sih, gue seneng banget. Gue seneng, Plot twist sih, gue gua mendukung seneng juga. pembalap-pembalap Asia untuk ada di F1 ya. Karena Guan Yuzo kayaknya umurnya nggak lama ya. Kayaknya Guan Yuzo kayaknya Aduh, udah rugat agak ya. horor juga. Iya kan, gitu. Karena udah mau diganti Audi juga, kayaknya belum tentu. Audi juga udah ada Sainz, Bottas sama Guan Yuzo agak ya tergantung. Makanya ini Guan Yuzo performa terakhir dia di tahun ini harus cerah ya. Dia harus jadi ya, kalau mau itu. dia harus jadi Russell di William kemarin gitu. Kalau enggak ya nggak bisa gitu. Iya. Minimal ngalahin Albon. Kalau dia bisa ngalahin Albon, gua rasa mungkin masih bisa pertimbangan lah ya. Susah kayaknya. Bisa Ya, edit. Jangan mungkin- jangan sampai di-kick sama kick. Ya, kita lihat di Cina. Ya, Cina kalau Guan Yuzo poin mungkin bisa bagus. Tapi kalau Wih, di Cina nggak iya. poin, wah kayaknya susah nih. Kayaknya berat. Gitu kan. Kayaknya berat, Susah. gitu kan. Oh iya, first homegrown break ya anjir. Bener. anjir. Iya, Bener. anjir. Wah, rame sih kayaknya. Sedih sih sebenarnya. Sedih karena gue suka ada pembalap-pembalap Asia gitu kayak apalagi maksudnya ya kalau Jepang wajar lah ya. Jepang kan memang dunia negaranya motor sport ya di Jepang. Iya. Betul, betul. Ini di Cina Banyak gitu talenta. kan aneh banget. Maksudnya Cina kan negara yang asing sendiri gitu kan maksudnya yang Google aja di ban di situ, Instagram Jarang di lah ban di gitu. motorsport ya sih. Ini sekarang tiba-tiba ada pembalap Cina kan asik gitu kan. Kayak anggapannya pembalap Indonesia yang tiba-tiba ada Rio Haryanto kan unik gitu kan. Betul. Ini Guan Yuzo ya cukup unik menurut gua, udah 2 tahun bertahan ya bagus gitu kan. Makanya jangan sampai 2, 3, 4 ya. iya kan jangan sampai udah 4 tahun ya 3 tahun dari Guan Yuzo ya di F1 ya. Tahun ketiga. Tahun ketiga ini ya, tahun ketiga. Wow. Nah, makanya tahun 2025 jangan sampai tertendang karena kontraknya setahu gue tahun ini juga habis ya Guan Yuzo kan. Ya. Betul, betul. Mm-mm. Betul. Makanya ini karena sekarang driver marketnya rame ya, ada Olive Bearman. Rame. Bearman belum tentu di Haas loh, bisa. Tapi ya kalau Iya. menurut gua mending Haas sih, karena sekarang Haas lagi oke ya. Not bad juga. Maksudnya jangan ke banyak. Alfa Romeo gitu. Kan Jangan, sama-sama jangan. jangan Jangan. ke Alfa Romeo. Apa Surabaya masih lagi nggak jelas. apa juga masih ada Jelas. cadangannya kan? Theo Porcher. Ya Porsche Iya, banyak. Wangi, gitu, betul. banyak pengganti. Masih ada Banyak ya. Williams. Jadi ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kita lihat aja Jepang akan seperti apa. Harusnya lebih seru karena semakin kesini F1 perbincangannya semakin panas ya di luar. Betul. Kasus Horner yang udah mereda, Horner juga kayaknya kasusnya udah clear. Udah menang dia udah katanya menang. posisi makin Ya. posisi makin Masih kuat. kuat juga Semakin ya. menguat. Semakin Iya, aduh. menguat. Jadi Cacing. kemarin konspirasi yang paling sadis adalah katanya mobilnya Verstappen meledak karena ada hubungannya sama Horneran ini gitu kan. Nah, ini Waduh, kurang ajar sih. ini baru nih. Itu konspirasi. Ini tapi Konspirasi. masih boleh lah, Yes. masih boleh lah. Konspirasi. Pakai Jadi kita apa? Masa pakai ya kita tunggu cacing? aja. Kalau di Pakai Jepang apa? meledak lagi ya siapa tahu bener gitu kan. Iya. Bisa jadi. Karena Diganggu lagi. Max Verstappen itu seingat gua nggak pernah mesin meledak. Ini bukan mesin, ini remnya gitu. Yang paling Rem. masuk akal di sabotase apa? Rem. Leclerc, rem bermasalah. Betul. Ini Max Verstappen rem bermasalah bisa juga gitu kan.
Besok siapa tahu pedal gas kan yang angkut. Pedal Pedal gas. gas gitu. ya. Intinya bukan mesin. Kalau mesin Red Bull aman ya, reliability Red Bull bagus ya. Jadi belum tentu ya. Ya, let's see Jepang. Karena Jepang kan upgrade baru. Siapa tahu, oh upgrade baru mobilnya masih nggak maksimal. Meledak. Belum mau beli mobilnya. gini-gini. Meledak lagi. Berposing. Cuma yang heran tuh kenapa bisa, tapi ya terjadi sih, Leclerc juga di Bahrain race-nya doang yang bermasalah remnya, tapi praktis quali dan lain-lain nggak ada masalah gitu kan. Kayak Verstappen praktis quali nggak ada masalah, race-nya tiba-tiba masalah gitu kan, aneh juga ya. Berarti ya itulah balapan, apapun bisa terjadi. Kita tunggu di Jepang karena ini track favorit gue juga. Agak sedih menurut gue pribadi, agak sedih Jepang terlalu maju ya, karena ini kayak kepingin gue enjoy-nya itu di akhir-akhir aja gitu, malah di awal-awal sekarang gitu kan. Tahun depan juga masih di awal ya Jepang harusnya ya. Masih di Kan bulan-bulan mulai itu, segini ya. mulai tahun depan tuh kayak mulai di kelompok-kelompokin gitu loh, biar Iya. tahun-tahun pas Singapura, 2026 tapi tuh Singapura pas tuh setahu gue Asia nggak mau semaju itu deh. Singapura kayaknya tetap mau di belakang deh setahu gue. Jadi Ya bayarnya mahal. duitnya banyak tuh. Ya, duitnya di belakang. iya sih Singapura. Semakin banyak duit, semakin bisa di belakang. Singapura televisi Kelihatan. aja dibayar 6 hari Iya. ini. Apalagi F1 ya. Jadi Iya cowok. Oh gila sih. we'll see. Jepang, tulis prediksi kalian, kita prediksi singkat aja. Kalau dari gua Leclerc, Sainz, Max, Verstappen. Prediksi sekaligus harapan. mulai. Aduh, ya enggak. Mungkin P1 Max, P2 Leclerc deh, Leclerc. P2 Leclerc, P3 Sainz, dah. Gua masih berharap Leclerc lebih kencang, tapi ya let's see. Oke, Nopal. Verstappen sih masih satu, duanya Leclerc, tiganya Lando Norris. Kok lu gak percaya sama Sainz, Pal? Bukannya lu maksudnya ngelihat performa Sainz kan menjanjikan tuh kemarin di Australia. McLaren juga menjanjikan. Enggak, maksudnya Tapi kenapa menarik P2-nya? apa sih, McLaren? Kenapa P2-nya lu lebih percaya Leclerc gitu? Ya kalau aku percaya Leclerc harusnya sadar lah, abis dari Bali, abis liburan harusnya otaknya udah jernih gitu. Anjay. Kayak, ini aku masa nggak diobok-obok pembalap yang mau minggat. Oh, musim habis depan, healing dari gitu. Bali ya, habis healing dari Bali langsung. Iya, Iya. habis healing Sadar harusnya juga otaknya ya. udah bisa berjalan berpikir, oh ya ini aku harus kenceng nih ya. Di Jepang nih tracknya, buat qualifier kayak Leclerc itu aku bilang tracknya cocok gitu kan, dan ya kayaknya race pace-nya Leclerc pun di Jepang terakhir kali kan yang memorable ya, waktu si Verstappen ngunci juara dunia tuh 2022 kan, Iya. podium juga kan si Leclerc. Jadi I guess not bad lah itu, apalagi waktu itu hujan lagi. Jadi kayak kalau di hujan kencang harusnya di dry ya, bisa at least bisa bersaing di depan lah di podium. Oke. Dims. Max, Sainz, Piastri. Wih, ini tifosinya Sainz ya. Oke. Piastri ya. Kenapa bukan No. Norris? Gantian lah. Kemarin nomor sudah podium. Gantian lah. Anjir. Tapi McLaren ketiga. Tapi gue pengen Piastri lah. Oke, gua tetap 2-3 itu tetap Ferrari sih kalau gua. Oke, Regi. Gue pengen plot twist lagi deng. Sainz 1, 2, Bisa. 1 Sainz, 2 Leclerc lagi deng. Wih, kalau 1-2 lagi sih, gua sampai gitu. kalau sampai 1-2 lagi, gua giveaway, Cok. Apapun ntar gua giveaway. Oh siap, terima kasih banyak. Oke. Oh, Tuhan. Gue giveaway takjil. Satu buka. Iya. 3 aja ya, gue belum 3 aja guys. 3-nya gue Norris deng. Oh, Sama kayak kemarin. Sama ya. kayak Australia dong. apa Back to bedanya? back. Tapi Back nggak to apa-apa. back. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Recency bias. Tapi nggak apa-apa. Regi, Regi pas udah nyebut lagi ya. ini Regi yang paling tidak tifosi guys ya. Jadi harusnya prediksi dia kita lihat aja nih. Sampai Sainz bener. bagus sih. Sainz Sampai bagus. bener, Reg. Jungkir balik. Sampai bener ya. Iya, kalau nyampe bener gue dapat giveaway berbuka ya. Iya. Nih. Kalau sampai Iya. bener ya, anjir, gue samperin dah tuh. Lu di mana dah? Iya. Iya, Nih, lu mau nggak buku kamus Oxford nih? Pusing anjing Anjir. bacanya cok.
Oke. Random banget. Gitu aja Nah, gitu, hari udah. ini dari kita teman-teman. Ya silakan tulis aja di kolom komentar kalau ada yang kurang, kalau ada yang kalian mau tanyakan atau kalian bahas, komen aja. Nanti harusnya kita bahas satu-satu. Dan ya terima kasih yang sudah menonton. Semoga enjoy dengan perbincangan tongkrongan asik ini ya. Anjay, tongkrongan Asik asik. banget ini gila. Jelas. Sangat. Oke, thank you so Asik much loh. guys. Jangan lupa like, subscribe, bantu kami ke 2000 subs. Dan ya semoga 1-2 lagi Ferrari. Kalau 1-2 terus ntar orang-orang bilangnya bosen ya. Kita coba. Gak apa-apa, Iya. gua nggak bosan. Ya, iya. Gua nggak bosan. Ya lu gak apa-apa cuy. Gua butuh aduh. Ya kasih Ferrari 1-2 sampai tengah musim deh, nggak apa-apa. Sisanya Max Nah, lagi iya. boleh. Red Bull. Ah, iya, Red boleh, Bull boleh. gitu. 1-2 sampai Spa boleh. 1-2 mulu. Boleh. Gas. Yang mana nggak mungkin Waduh. juga sih. Oke, thank you so much guys. Sekali lagi komen, subscribe. Dan ya, itu aja. Selamat pagi, siang, sore. Selamat menikmati. Bye-bye.